Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Radin Gazain dengan NPM 1910303017 dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Sedar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum cermin dan lensa. Menggunakan Page 6 Classroom dan PET. Pertama-tama kita akan melakukan simulasi percobaan cermin cekung. Pada ruang pertama, bayangan yang dihasilkan itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, untuk di ruang kedua, terlihat jelas bahwa sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan yang terakhir, untuk ruang ketiga, bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, diperkecil. Pada ruang kedua, pemantulan cahayanya itu bayangannya terletak di ruang 3. Kemudian di ruang ketiga juga pembiasan cahayanya itu terdapat di ruang 2. Jadi ketika dihitung ini sama dengan 5. Kemudian untuk lensanya kita ke lensa cembung. Ketika objek kita masukkan di ruang pertama, bayangan yang dihasilkan adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, untuk di ruang kedua, bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian untuk di ruang ketiga, bayangan yang dihasilkan adalah maya, terbalik, dan diperkecil. Kemudian untuk lensa cekungnya, ketika objek kita letakkan di ruang pertama, bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, ketika objek kita masukkan ke ruang kedua, bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Dan yang terakhir, ketika objek kita letakkan di ruang ketiga, bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian untuk simulasi pembelokan dan pembiasan cahaya menggunakan PET. Ketika medium pertamanya itu udara dan medium keduanya sama udara dan menggunakan medium yang sama, maka akan menghasilkan perambatan yang lurus. Hal ini dibuktikan dengan sudut yang dihasilkan sudut sinar datang dengan sudut sinar bias atau sinar pantulnya itu sama, yaitu sama-sama 45 derajat. Kemudian ketika saya mengganti medium pertama dengan udara dan medium keduanya dengan air, itu akan menghasilkan sudut sinar datang sebesar 45 derajat dan sudut sinar pantulnya atau sudut sinar biasnya itu sebesar 30 derajat. Kemudian untuk medium keduanya saya ganti dengan gelas, maka dihasilkan sudut sinar datang sebesar 45 derajat dan sudut sinar bias atau pantulnya sebesar kurang lebih 25 derajat. Kemudian ketika diganti medium satunya dengan air dan medium keduanya dengan udara, ini akan menghasilkan
sudut sinar datang sebesar 45 derajat dan sudut sinar bias atau sudut sinar pantulnya sebesar kurang lebih 70 derajat, dan dia akan memantulkan kembali cahaya yang datang. Selanjutnya, ketika mediumnya kita samakan, maka akan menghasilkan perambatan yang lurus. Selanjutnya, ketika medium satunya air dan medium duanya gelas, ini akan menghasilkan perambatan yang hampir lurus, yaitu dengan sudut sinar datangnya 45 derajat dan sudut sinar bias atau sudut sinar pantulnya sebesar 40 derajat. Kemudian saat saya mengganti medium satunya dengan gelas dan medium keduanya dengan udara, ini akan menghasilkan sudut sinar datang sebesar 45 derajat dan sudut sinar bias atau sudut sinar pantulnya sebesar 45 derajat. Kemudian ketika medium duanya saya ganti dengan air, akan menghasilkan sudut sinar datang atau bias sebesar 50 derajat. Kemudian ketika kita samakan kedua medium dengan gelas, maka akan menghasilkan perambatan yang lurus.